silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Ya, di sini saya sebagai CEO dari PT Amco. Saya mempunyai sengketa dengan PT Prisma dan saya ingin menyelesaikan sengketa ini di lembaga arbitrase yang ada di sini. Dalam penyelesaian arbitrase, di sini kita menggunakan majelis hakim arbitrase. Di situ anggotanya ada 3 arbiter. Mungkin Anda bisa memilih 3 anggota arbiter dengan kesepakatan bersama. Baik, di sini saya ingin memilih Hakim Pak Jamrud, terus Pak Aska, dan Bu Faidia. Mungkin dari pihak PT Prisma apakah menyetujuinya? Baik, saya menyetujui pilihan Anda. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin Anda bisa menunggu di ruang tunggu. Nanti akan saya panggil ke ruang sidang sembari menunggu hakim arbiter berada di ruang sidang. Terima kasih. Dipersilakan untuk pihak dari PT Amco dan PT Prisma dipersilakan masuk untuk menuju ke ruang sidang karena hakim majelis arbiter sudah datang. Baik, di sini dengan Ibu Safinatun ya dari pihak PT Amco. Nah, di sini dengan Ibu Fahed dari pihak PT Prisma. Baik, sebelum memulai persidangan arbitrase, maka di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak. Karena arbitrase merupakan jalur non litigasi, bukan jalur litigasi seperti halnya pengadilan yang menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dalam arbitrase ini para pihak diberikan kebebasan seluas-luasnya akan menggunakan hukum apa dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apakah menggunakan hukum adat atau hukum perjanjian internasional tentang investasi atau menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang investasi. Baik, kepada pihak penggugat saya persilakan untuk memilih. Karena di sini sengketanya ada di negara Indonesia, jadi saya akan mengikuti peraturan hukum yang ada di negara Indonesia. Kepada pihak tergugat bagaimana? Baik, saya sepakat. Oke, baik. Di sini kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Baik, selanjutnya mungkin dari pihak penggugat bisa menjelaskan duduk perkaranya bagaimana. Ya, baik, di sini saya dari PT Amco sudah mempunyai perjanjian dengan PT Prisma, yaitu investasi hotel selama 30 tahun yang lokasinya itu berada di Batu. Nah, kemudian setelah perjanjian tersebut berjalan selama 9 tahun, dari pihak PT Prisma itu membatalkan perjanjian tersebut secara sepihak dan tidak memberikan ganti rugi kepada pihak PT Amco. Nah, dengan alasan tanah tersebut itu mau dialihfungsikan atau mau digunakan oleh TNI AD. Dari pihak tergugat, Ya, benar apa yang dikatakan oleh PT Amco. Namun di sini saya memiliki alasan bahwasanya kami tidak memiliki hak yang seluas-luasnya mengenai tanah tersebut karena tanah tersebut dan lembaga kami adalah di bawah naungan dari TNI AD. Kemudian TNI AD ingin mengalih gunakan tanah hotel tersebut untuk kepentingan TNI AD. Oke, karena di sini duduk perkara sudah jelas, kita masuk ke tahap pembuktian. Untuk pihak penggugat yaitu PT Amco, silakan melakukan pembuktian. Baik, di sini saya membawa 2 bukti. Yang pertama yaitu surat perjanjian PT Amco dan PT Prisma yang akan bekerjasama investasi hotel dengan jangka panjang yaitu selama 30 tahun. Kemudian yang kedua yaitu salinan bukti dari bukti bahwa PT Prisma ini
membatalkan perjanjian secara sepihak dengan PT Amco. Oke, selanjutnya PT Prisma selaku tergugat silakan melakukan bukti. Di sini saya juga membawa bukti bahwasanya TNI AD surat dari TNI AD bahwasanya TNI AD ingin meminta tanah tersebut untuk mengalihgunakan sebagai kepentingan TNI AD. Jadi semata-mata itu Anda PT Prisma itu merupakan badan hukum yang dinaungi oleh TNI AD sehingga tunduk kepada TNI AD, begitu Pak? Benar. Baik, karena objek permasalahan ini merupakan kerugian yang diakibatkan oleh pihak tergugat, yaitu pemutusan secara sepihak, saya ajukan pertanyaan kepada pihak penggugat. Kerugian yang dialami oleh pihak penggugat ditaksir berapa? Mungkin sekitar 5 miliar. Baik, dari pihak tergugat apakah ada klarifikasi? Tidak ada. Di sini karena saya adalah sebuah PT yang di bawah naungan TNI AD, maka saya mematuhi perintah dari atasan saya. Oke, baik. Karena duduk perkara dan pembuktiannya sudah jelas, maka izinkanlah kami untuk berunding dahulu, untuk bermusyawarah akan putusan dari permasalahan kalian. Berdasarkan musyawarah majelis hakim arbiter di sini, maka diterbitkanlah atau keluarlah putusan arbiter bahwa duduk perkara yang pertama, bahwa PT Amco dan PT Prisma telah melakukan perjanjian kerjasama pada tahun 2013 untuk jangka waktu 30 tahun dalam pembangunan dan pengelolaan hotel yang terletak di Kota Batu. Yang kedua, bahwa pada tahun 2022 atau selama 9 tahun perjanjian tersebut, PT Prisma mencabut izin kerjasama tersebut secara sepihak. Yang ketiga, bahwa alasan PT Prisma mencabut tersebut dikarenakan tanah hotel tersebut merupakan milik TNI AD yang akan dialihfungsikan sebagai latihan operasi militer. Yang keempat, bahwa PT Prisma merupakan badan hukum di bawah naungan TNI AD, maka ia tidak mempunyai kewenangan secara mutlak untuk melawan perintah atasannya. Yang kelima, bahwa PT Prisma tidak mengganti rugi atas pencabutan secara sepihak tersebut kepada PT Amco. Adapun pertimbangannya, yang pertama, bahwa apa yang telah dilakukan oleh PT Prisma telah melanggar asas fakta San Servanda. Yang kedua, bahwa berdasarkan pasal 1243 dari KUH Perdata, penggugat memiliki hak atas kerugian dan prestasi yang dilahirkan oleh pelabuhan prestasi. Tiga, bahwa berdasarkan pasal 1267 KUH Perdata, pemutus kontrak harus membayar kerugian kepada yang dirugikan dalam perjanjian tersebut. Oleh karenanya, maka amar dalam putusan ini bahwa PT Prisma harus membayar kerugian material sebesar 5 miliar rupiah kepada PT Amco. Demikianlah putusan yang dari kami rundingkan. Apabila dalam jangka waktu yang lama, bila PT Prisma sangat sulit untuk membayar sebagaimana apa yang tertera dalam amar ini, maka penggugat selaku PT Amco dapat mengajukan sita eksekusi, permohonan sita eksekusi kepada pengadilan negeri. Baik, demikianlah keputusan dari majelis arbiter. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.